Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1443 Hijriah. Sisa 8 hari lagi di tahun kalender ini, dan insya Allah di Ahad yang akan datang, berselang 2 Ahad 31 Juli kita masuk kalender Hijriah yang baru tahun 1444 Hijriah. Dan malam ini pertemuan yang pertama setelah kita selesai dari rangkaian kegiatan Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Malam Jumat yang lalu, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, kita masih mengambil libur, bukan puasa 6, puasa 6 Zulhijjah. Cuma karena barangkali ada kegiatan-kegiatan yang lain, baru malam ini kita lanjutkan kembali. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita dahulu telah sampai pada bab An-Nawafil, salat sunat, diawali dengan pembahasan salat witir, lalu salat rawatib. Rawatib dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata ratibun. Ratibun diadopsi ke dalam bahasa Aceh, meratib. Ratib di dalam bahasa Arab sesuatu yang dipraktekkan secara tetap. Maka orang yang dapat gaji setiap bulan, gaji bulanan itu pun disebut dengan ratib. Salat yang mengikuti salat fardu yang ada waktunya secara tetap dan berulang-ulang disebut dengan salat ratibatul fardhi. Ketika salatnya lebih dari 3, maka disebut dalam bahasa jamak rawatib. Cuma kadang-kadang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia tanpa membedakan antara mufrad dan jamak. Bahkan kadang-kadang yang jamak dipakai pada mufrad, atau yang jamak mempunyai makna yang berbeda dari yang mufrad, dari singular. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab itu malaikat itu bentuk jamak dari mufradnya malakun, malaikatun. Tapi dalam bahasa Indonesia, seorang malaikat, 2 orang malaikat, 1.000.000 orang juga malaikat. Jadi tidak dibedakan antara mufrad, tasniyah dan jamak. Nanti ada yang mufrad dengan jamak berbeda arti, seperti salat. Salat dalam bentuk mufrad kita paham gerakan beribadah. Tetapi ketika berbentuk jamak, salawat, itu berubah makna. Hanya ucapan pujian, sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal salawat dalam bahasa Arab bentuk jamak dari kata salatun. Makanya ucapan pujian itu as-salatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah. As-salatu karena secara harfiah, secara lughatan
As-salatu artinya ad-du'a bil khair, mendoakan kebaikan. Demikian pula ratib. Ratib masuk ke dalam bahasa Indonesia, tapi diartikan zikir tertentu, apakah selesai sholat atau di waktu yang lain. Maka orang yang bertahlil la ilaha illallah dalam bahasa Aceh tidak disebut tahlil. Ketika orang ini sedang mengulang-ulang kalimat tahlil, hokabu tengah meratib. Maka ratib dalam bahasa Aceh artinya sedang berzikir la ilaha illallah. Zikir yang lain tidak disebut ratib. Padahal yang doa-doa selesai sholat itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu semua disebut dengan rawatib. Mufradnya ratib. Sedangkan dalam bahasa Aceh yang dimaksudkan dengan ratib hanya orang yang mengulang-ulang ucapan tahlil la ilaha illallah. Puputnya tengah meratib. Maka masuk dalam bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Aceh, lalu mengalami penyempitan makna. Sama seperti kata ulama. Ulama dalam bahasa Arab bentuk jamak dari alimun, bentuk jamaknya ulama. Siapapun yang mempunyai kemampuan pemahaman yang tinggi di bidangnya disebut ulama. Tidak mesti bidang agama, bidang fikih, apapun bidangnya. Maka ada ulamaul iqtisadi, ulama ekonomi, ada ulamaul kimiawi, ada ulama pakar di bidang kimia. Demikian pula ada aulia. Aulia itu bahasa Arab, bentuk mufradnya waliyun, jamaknya aulia. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh, aulia menjadi bentuk mufrad. Kita tidak mengenal kosakata wali untuk orang yang keramat dalam bahasa Aceh. Nyan aulia urang. Tapi dalam bahasa Indonesia mulai diperkenalkan kata wali. Ada wali songo, wali-wali tersebut itu bentuk jamaknya aulia. Di negeri kita ada wali yang tidak ada di negeri yang lain, yaitu wali Nanggro. Kalau wali kota ada di daerah lain, di Cetkeung juga ada wali kota. Tapi wali Nanggro hanya ada di Aceh, nggak ada di daerah lain. Wali murid, wali kelas, wali dan lain sebagainya, termasuk wali nikah. Wali bentuk jamaknya aulia. Bagi kita kalau sudah disebut aulia, itu berarti orang yang mempunyai sebuah keistimewaan di sisi Allah, keramat bahasa adanya. Tapi kalau disebut wali di Aceh, itu tidak terlalu identik dengan orang yang dekat dengan Allah. Ada banyak makna wali yang lain. Giban apa wali, itu belum langsung terbayang kepada orang yang punya kelebihan. Ini tentang penggunaan kata. Maka salat rawatib qabliyah dan ba'diyah ada tuntunan yang selama ini jarang kita pahami, apalagi untuk dipraktekkan. Apa ketentuannya? Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyati 'anil fardhi wa takunu adaan wa qad yusannu. Boleh menunda pelaksanaan salat rawatib qabliyah dari pelaksanaan salat fardu. Duhur umpamanya. Duhur itu ada salat rawatib qabliyah, ada ba'diyah. Yang qabliyah ini masuk waktunya apabila sudah masuk waktu duhur. Apakah sudah berkumandang azan ataupun belum? Karena untuk salat rawatib tidak disyaratkan azan, bahkan salat fardu pun tidak disyaratkan azan. Syaratnya masuk waktu. Sedangkan azan salah satu syaratnya sudah masuk waktu. Tidak harus di awal waktu. Maka dulu kita berbuka puasa itu karena kumandang azan maghrib. Ilup matauro itamong wate maghrib azan. Sekarang kita tidak bisa menunggu azan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena yang azan pun buka puasa untuk dirinya dulu. Pajan mah tajak bangku dan lain kengkera tatakat juile. Maka akhirnya dibentuklah cara lain untuk memberitahukan waktu berbuka dengan bunyi sirine. Padahal waktu berbuka dan waktu maghrib adalah waktu yang sama. Terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, harusnya kumandang azan dulu. Tetapi karena yang mau kumandangkan azan juga ingin mengambil fadilah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka,
Maka mereka pun berbuka dulu. Mau menyerta perhgazan ke habis hotel aja, luput fadilah aja. Takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Lama-kelamaan ternyata takjil sampai ke Indonesia bukan lagi menyegerakan, memang nama menu untuk berbuka puasa. Awai Jawa menan, nyelawetnya Aceh pika bangai menan cik. Ya, ka sibuk orang Aceh bagi-bagi takjil wah. Udah ka bangai Jawa kan baik bangai dengan Aceh. Kenapa bagi kita seolah-olah semua yang di Pulau Jawa itu adalah kemajuan? Enggak. Ada hal-hal yang di tempat kita sudah maju, tapi karena kita punya sindrom penyakit inferioritas kompleks, seolah-olah semua yang di Aceh ini terbelakang. Padahal peradaban kita sangat maju. Untuk tingkat nasional, banyak ide-ide kreatif di Aceh yang diadopsi. Mulai dari Bapenas itu dimulai dari Aceh, Bapedanya, sampai MUI dimulai dari Aceh, dari MUI Aceh. Banyak hal-hal yang hebat di Aceh diadopsi di pusat, tapi sekarang kita harus mengadopsi semua yang dari pusat untuk di Aceh. Maka termasuklah istilah dulu menjelang berbuka ada acara pelalai puasa. Nah, sekarang nggak ada lagi pelalai puasa, becit ngabuburit. Cukup ngabuburit anang pucau. Lagi orang mengain. Mengadopsi punya orang lain dengan menghilangkan kearifan lokal. Maka jangan latah. Saya paling tidak suka sikap latah pada penyebutan dan istilah. Yang kata dengar istilah penanji di dalam bahasa itu kudu lah, pakai bahasa-bahasa yang ada di bahasa itu namanya anak cerit tu. Nah, jadi takjilul fitri menyegerakan berbuka. Jadi syarat untuk azan mesti sudah masuk waktu. Tetapi tidak semua azan disyaratkan tunggu masuk waktu. Salah satunya adalah azan untuk salat subuh. Itu ada azan yang kedua justru lebih dahulu daripada azan pertama. Azan pertama setelah masuk waktu, azan kedua sebelum masuk waktu. Nah, pertanyaannya kenapa lebih dahulu azan kedua daripada azan yang pertama? Karena yang pertama azan subuh itu adalah azan setelah masuk waktu. Setelah berjalan sekian waktu praktek solat subuh, Nabi instruksikan untuk azan sebelum subuh. Dari sisi historis sejarah, azan yang kedua itu adalah azan yang pertama adalah azan yang kedua dari sisi praktek, tapi dari sisi sejarah dia adalah yang pertama. Maka azan yang lebih dahulu sebelum masuk waktu disebut sebagai azan kedua. Hanya azan itu satu-satunya yang boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Azan Jumat yang kedua kali mesti tunggu masuk waktu, tidak boleh kumandang azan Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Jadi solat rawatib tidak harus menanti azan, asal sudah masuk waktu sudah boleh solat rawatib. Solatlah. Nah, masalahnya solat rawatib qabliyah ini belum tentu sempat kita kerjakan sebelum solat subuh. Apalagi dengan kondisi masjid-masjid kita di Indonesia, di Aceh khususnya, yang antara azan dan qomat interval waktunya hanya 10 menit sekarang ini. Dulu 3 menit setengah, sekarang sudah 10 menit. Alhamdulillah. Di Masjid Raya Baitur Rahman alhamdulillah lagi sudah 15 menit. Nah, andai kata kita terbangun pada saat berkumandang azan, lalu ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, bersuci dari hadas kecil atau kemungkinan bersuci dari hadas besar, pakai pakaian berangkat ke masjid. Sampai ke masjid tiba-tiba sudah berkumandang qomat. Qabliyah subuh belum. Sedangkan kita sudah didoktrin raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedangkan solat subuh nggak disebutkan pahalanya, hanya tentu lebih raya pahala qabliyah subuh daripada sembahyang subuh. Akhirnya dia dahulukan solat qabliyah subuh. Subuh kakak ada hana-hana sembahyang, hana pun yang penting kamu rompok dunia dan isinya. Ini karena keliru di dalam memahami tentang iklan. Barang-barang berkualitas itu nggak perlu diiklankan. Yang perlu diiklankan itu barang yang belum laku. Maka antalgin obat sakit oleh hana iklan. Semua orang tahu bahwa itu obat sakit kepala, tetapi obat-obat yang lain perlu diiklankan. Penisilin untuk obat antibiotik nggak perlu diiklankan. Ane banyak itu pun, kecuali ane banyak lewetnya kabih paadum. Dulu semua orang tahu
Yang perlu diiklankan itu yang orang belum tahu. Maka di dalam Islam tidak dipromosikan sholat subuh itu dengan fadilah tertentu, karena dia memang sudah sholat fardu. Tetapi untuk sholat qabliyah subuh itu perlu diberikan promosi, bonus, sugesti dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tantangannya berat. Sholat subuh menggigil, enak tidur, apalagi mimpi, apalagi di musim dingin. Orang hanya tergerak untuk bangun sholat subuh. Nyo qabliyah paik dada kerat hambut sunat katanya. Tapi ternyata promosinya justru lebih diterima, sehingga banyak orang merasa menyesal tidak sholat qabliyah subuh, tetapi jarang kita dapati ada orang yang menyesal telat sholat subuh. Nah, maka diajarkan pemahamannya, sampai ke masjid kalau sudah qomat, sholat subuh dulu. Tapi qabliyah subuh ini besar fadilahnya Pak Ustaz. Salat qabliyah subuh masih ada waktu untuk dikerjakan setelah salat subuh selesai sebelum terbit matahari. Maka dinyatakan yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyati anil fardhi, boleh menunda pelaksanaan salat rawatib qabliyah dikerjakan setelah selesai salat fardu. Biasanya bagi kita kalau sudah lewat begitu disebut qadaan wa takunu adaan. Pelaksanaan salat qabliyah subuh setelah selesai salat subuh tetap statusnya adaan, tunai di dalam waktu. Kenapa? Karena untuk salat rawatib qabliyah waktunya adalah waktu salat fardu. Apakah sudah selesai salat fardu atau belum selesai salat fardu? Itu tetap waktunya. Beda nanti dengan sholat rawatib ba'diyah. Jadi sudah selesai sholat subuh baru kita kerjakan sholat rawatib qabliyah subuh. Masalahnya karena pemahaman kita belum standar, belum sama. Kalau kita selesai sholat subuh bangkit sholat sunat 2 rakaat, itu akan timbul pertanyaan di dalam benak orang yang melihat, nyopo kayak pegat, nyopo pasti ajaran sesat wah. Lebih dahulu kita memvonis sebelum bertanya. Syukur-syukur kalau ada yang bertanya, hai tengku pun semahyang benar leh subuhnya, masih bisa kita menjawab. Tapi ini langsung diponisnya ajaran sesat. Lawek jak ber bertengku cekeunya kam lain laweknya. Nya cek kata Wahabi. Itu masalahnya. Masih boleh dikerjakan setelah selesai salat subuh. Bukan hanya boleh, waqad yusannu. Kadang-kadang menunda salat rawatib qabliyah itu hukumnya sunat. Kerjakan salat fardu dulu, jangan salat rawatib dulu. Walaupun itu rawatib qabliyah, sunat menunda. Kapan sunat itu? Ka'an hadara wassalatu tuqamu. Seperti dia hadir ke tempat berjamaah, masjid, musalla, surau dan lain sebagainya. Wassalatu tuqamu, dan salat yang sudah masuk waktu itu sedang dikumandangkan iqamah. Masuk masjid berkumandang qomat. Maka jangan lagi kejar yang rawatib qabliyah, karena sunat untuk menunda. Sedangkan kita enggak patuh, karena ketidakpatuhan itulah muncul inisiatif sekian menit menjelang qomat. Kenapa? Karena imam muazzin baru qamat kalau melihat semua jamaah sudah selesai salat rawatib. Sedangkan salat rawatib kita seperti Indonesia, sambung menyambung menjadi satu. Tambong tira balik wudu, salat 2 rakaat, baru 1 rakaat selesai, masuk orang kedua, salat 2 rakaat, baru 1 rakaat dia kerjakan, masuk orang ketiga. Mam nyata preh-prehnya sampai habis hoteh ana leuh. Maka akhirnya diseragamkanlah sekian menit menjelang qamat. Jadi orang yang masuk ke dalam masjid ketika akan kerjakan salat tahiyatul masjid ataupun rawatib qabliyah bisa mengukur-ngukur, oh 2 menit sempat. Karena bagi orang yang sudah rajin salat 2 menit itu selesai 2 rakaat. Ini kan sesuai dengan kebiasaan kan? Lazat lazim kaim biasa bukan? Karena sudah hafal semua, Fatihah hafal cilancar. Kalau orang seni bela diri kan kecepatannya sudah tinggi. Konsentrasi. Tapi orang yang jarang-jarang salat hansip man. Bisa jadi lebih lama waktunya. Maka kita kerjakan. Kalau sudah terasa tidak mungkin 1 menit menjelang qomat,
maka lebih baik menunggu qamat dan takbiratul ihram salat berjamaah dengan imam daripada mengejar salat rawatib qabliyah tetapi tertunda takbiratul ihram bersama dengan imam. Makanya dulu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika berkumandang azan, datang kafilah dagang beliau, baru datang kafilah dagang beliau dari negeri Syam, Suriah sekarang, dan Palestina. Berkumandang azan, karena beliau pikir akan selesai cepat, maka beliau beres-bereskan dulu. Begitu sampai ke masjid, tidak sempat takbiratul ihram dengan imam. Bukan masbuk satu rakaat, hanya tidak sempat takbiratul ihram dengan imam. Tetap di rakaat yang sama. Selesai sholat, selesai wirid, beliau menghadap Nabi, menyampaikan keadaan tersebut. Ya Rasulullah, gara-gara kafilah dagang itu saya sampai tidak sempat takbiratul ihram dengan anda. Maka untuk menebus cacat dan kekurangan itu, semua harta benda yang baru datang itu saya sedekahkan saja. Gara-gara hartanya bisa telat takbiratul ihram. Apa jawaban Nabi? Wahai Abdurrahman, fadilahnya tetap tidak sama. Nyan padahal kafilah dagang, napa dumboh kontainer barang teka, gara-gara menghitung-hitung barang-barang dalam kontainer, tidak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Disedekahkan semua, tetap tidak sesuai kata Nabi. Cuma yang harus menjadi catatan kita adalah bahwa di saat itu tidak ada azan tepat waktu setepat kita. Kita sekarang asal sudah 12.55 cerurau, nyan naimum hanaimum na khatib pokoknya azan. Hanaimum gantau. Dulu Nabi instruksikan kepada Bilal, sebelum azan lihat dulu keadaan pasar. Makanya dibangun masjid itu di tengah-tengah pasar Madinah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kalau mereka melihat tijaratan aw lahwan, perniagaan ataupun permainan, karena tetap sampai sekarang strategi para pedagang itu untuk menarik peminat datang berbelanja, mereka buat mainan. Maka ada pasar malam, tetap na mainan pudunan, mulai dari penanji kereta api putar-putar sampai Mumang katanya kan, sampai dengan komedi putar, termasuklah yang pasar malam baru ipat di Long Raya, ada permainan. Itu sudah standar untuk mengundang anak-anak datang. Kalau anak-anak datang, tentu datang ibunya. Kalau ibunya datang, tentu bapaknya datang. Jadi menyata pelalai bapak andong mak hanya ejak. Jadi lebih agak terpelalai anak ejak dengan mak, ejak dengan ayah aja. Jadi sambil menanti anak selesai, tentu ibunya lihat-lihat barang dulu. Kalau gut le dua anak, kaje cik. Maka coba perhatikan, semua pasar malam melibatkan permainan untuk menarik minat orang untuk datang. Ini masjid dulu di sekitar pasar. Maka tidak ada kondisi yang menjebak para sahabat dalam situasi yang dilematis. Buah semalakama. Han tajak semahyang kaibang, tajak semahyang pelanggan tengah ramai. Sedangkan di masjid-masjid kita sekarang yang di pusat pasar seperti yang di pasar Aceh itu, muazzinnya nggak lihat pasar, ramai hana ramai Aceh katru ote bang. Maka terjebaklah kita dalam pertanyaan, berapalah keuntungan bisnismu dibandingkan sholat di awal waktu? Ini kondisi yang sangat buruk. Harusnya diperhatikan keadaan sedang ramai atau sedang sepi, karena fadilah salat bukan hanya tentang awal waktu, tetapi konsentrasi orang yang salat. Maka jangan menjebak orang yang salat itu ke dalam situasi yang dilematis. Ini sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf terlambat dari takbiratul ihram. Itu fadilah takbiratul ihram dengan imam. Kita lewatkan fadilah tersebut hanya karena ingin sholat rawatib qabliyah. Kenapa kita lewatkan? Karena ketidaktahuan bahwa sholat rawatib qabliyah masih boleh dikerjakan setelah selesai sholat fardu. Maka langsung kalau kita melihat 1 menit lagi menjelang qamat, jangan lagi takbiratul ihram untuk sholat sunat. Lebih baik menanti sholat fardu. Tapi ada satu pantangan. Orang yang masuk masjid makruh duduk di dalam masjid sebelum sholat bukan sholat sunat, sebelum mengerjakan sholat minimal 2 rakaat. 2 rakaat itu tidak mesti dengan niat tahiyatul masjid. Apapun jenis sholatnya, yang penting minimal 2 rakaat.
sudah boleh duduk di dalam masjid. Maka bagi orang yang 1 menit menjelang qamat masuk ke dalam masjid, bisa sholat 2 rakaat, tetapi tidak sempat takbiratul ihram dengan imam, maka lebih baik menanti sambil berdiri. Tapi hei tadong tengku 1 minit lemah dah teut katanya. Kalau tidak sempat sholat, maka ada alternatif yang lain yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu bertasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diulang 4 kali, duduk, untuk menghindari, untuk keluar dari hukum makruh itu tadi. Maka makruh duduk di dalam masjid ini sangat diperhatikan dalam agama. Rasulullah sedang khutbah Jumat di atas mimbar Masjid Nabawi, datang seorang sahabat masbuk ketika Nabi sedang khutbah. Dia berancang-ancang duduk. Saking pentingnya salat tahiyatul masjid ini, dari atas mimbar Nabi berikan pengajaran dan arahan. Ya fulan, qum warka' raka'ataini. Wahai si fulan, berdirilah dan kerjakan salat 2 rakaat. Sedang khutbah Nabi berikan arahan. Padahal dari kajian-kajian kita dalam bab fikih, kalau sedang berlangsung khutbah dari khatib, makruh mengerjakan salat, termasuk salat fardu yang sudah lewat waktunya. Kita sedang duduk di dalam masjid mendengarkan khutbah dari khatib, tiba-tiba teringat, ya Allah, semayang subuh menagahlam. Saat sedang dengar khutbah teringat belum salat subuh, tidak boleh mengerjakan salat subuh pada waktu itu, walaupun wajib segera. Kenapa segera? Karena melewatkan salat subuh dengan sengaja. Sudah terbangun karena kumandang azan, tapi kayalah bah jatuh, len jatuh lah ya, penget jin kata. Mai penget tu lah jin. Telat bangun. Bagi orang yang sudah disiplin salat subuh berjamaah, terlewatkan sekali-kali, perasaannya terasa nyaman. Kenapa nyaman? Perasaannya seolah-olah sudah selesai salat subuh. Baru nanti dia teringat, ya Allah, rupanya hana temayang subuh lah. Itu salah satu risiko orang yang terlalu nyaman salat berjamaah, merasa ketika waktu lewat dia sudah selesai salat. Karena selama ini selalu demikian. Jadi begitu sekali-kali lewat terasa nyaman, tang-tang lagi kaluh. Dan iblis dengan CS itu kreativitasnya luar biasa. Orang yang tidur pada waktu subuh setelah terjaga sekali ini, sampai dihadirkan dalam mimpi seolah-olah dia sedang salat. Saya sempat beberapa kali mengalami. Tengah-tengah dengut waktu subuhnya kau baca Fatihah. Ibaga lu rinang bikin belum puhan tu. Kau baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mimpi sedang salat subuh. Begitu terbangun kita santai, merasa seolah-olah sudah selesai salat subuh. Tapi begitu istri melihat saya baca Fatihah ketika sedang tidur, akhirnya lumpur dah baca Fatihah. Dia pikir mimpi buruk, melumpur jin. Begitu bangun, pelumpur oleh jin tengah sembahyang subuh. Nyandum kreatif jin. Untuk menenangkan kita, hanya pun tengok juga lu sembahyang subuh. Rupanya dalam mimpi. Ya, lewat salat subuh seperti ini wajib diqadha segera. Tapi teringat belum salat subuh ketika sedang mendengarkan khutbah khatib. Haram salat pada waktu itu, bukan makruh, haram salat pada waktu itu. Karena kewajiban kita adalah memperhatikan khatib, bukan mendengar, memperhatikan. Maka beda mendengar dengan memperhatikan. Kalau mendengar bisa sambil tafakur, yang penting punyung ke dihikuk. Itu hanya mendengar. Sedangkan perintah dalam agama adalah fastami'u, istima'. Istima' itu al-isgha', mendengar dan memperhatikan. Maka seharusnya khatib itu dipelototi, tabli menang khatib. Tapi entah kenapa hari Jumat itu angin selalu sepoi-sepoi. Kalau berpadu dengan khatib yang sepoi-sepoi, habis jamaah. Yang gak ada hulai baru terbangun, amin. Bawa je dah. Wuduk sudah batal, langsung lanjut salat tanpa mengulang wuduk. Padahal tidur dalam posisi tersebut besar sekali potensi wuduknya batal. Kenapa? Terangkat pantat dari lantai, metegan ulika wacun. Maka kalau ingin tidur hari Jumat, cari posisi yang strategis. Minta Mbak Bintis, Mbak Tamis, berjum tadu. Atau taruh tongkat di depan, Mbak Neng, ambil jungkat. Diingatkan oleh Nabi, ya fulan, qum warka' raka'ataini. Ketika salat fardu yang wajib segera diqadha tidak boleh dilakukan pada saat itu, tapi untuk orang yang baru masuk masjid tidak ada dispensasi untuk tidak salat. Qum warka' raka'ataini. Sedemikian tingginya kedudukan salat sebelum duduk di dalam masjid. Bukan salat tahiyatul masjid, salat sebelum duduk di dalam masjid. Nah, pertanyaannya, coba perhatikan saat kita menghadiri agenda pernikahan dalam masjid.
Dari jumlah yang hadir itu berapa persen? Beda pegah badum bro. Berapa persen yang mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid? Ramai yang hana. Paling-paling kita ambillah 10%. Jadi daripada yuk juang kaji. 10% yang solat. 90% tidak mengerjakan solat tahiyatul masjid dan tidak membaca tasbih sebelum duduk. Maka gejung kak keung yutinan. Persoalan ini kecil dari sisi makna, tetapi sangat besar pelanggarannya dari sisi menganggap remeh tuntunan Rasulullah. Ini bukan tentang sunat tidak sunat, tapi seberapa kita memperhatikan tuntunan Rasulullah. Tapi itu tidak mendapatkan perhatian dari guru-guru kita para ulama. Tidak ada perhatian sama sekali. Pro-pro jaro tapi tak provokasi, tidak ada yang merespon. Maka saya berkomitmen sudah sejak 10 tahun terakhir, asal diundang menghadiri pernikahan di masjid dengan pola-pola yang sekarang, tetap saya tolak hadir. Kenapa? Karena hadir pada tempat orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat sama dengan mendukung pelaksanaan tersebut. Maka termasuk kemarin diundang hadir zikir ke Long Raya, hana lenjak, karena bukan zikirnya saja, sebab malam besoknya ada kegiatan lain lagi. Kenapa? Karena hadir ke situ tetap bahagian dari kegiatan tersebut. Itu kayak pernyataan bacut. Ustaz, mohon pernyataannya terkait kegiatan ini. Mam jauh tuan rumah lagi yang pada puja bacut. Ya, menurut Ustaz Masrul Aidi Alcet Keingi, kegiatan ini sangat bermakna dan positif. Ya, kabeh dia. Ya, maka jangan masuk dalam jebakan Batman. Ya, ini persoalan kita. Nah, sekarang coba perhatikan betapa banyak guru-guru kita para ulama tersebut yang tidak sadar pada jebakan Batman ini, dengan dalih kan gak hadir kenan acara pernikahan menyampaikan nasihat baik, tetapi ketika nasihat disampaikan pelanggarannya secara terbuka, itu sangat buruk. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nauzubillah. Dan guru-guru kita kurang waspada, kalau bahasa kami dicekeng kurang aware. Bumi Inggris tangan beri betih. Ini persoalan kita. Maka salat qabliyah itu penting. Salat 2 rakaat sebelum duduk al masjid penting. Jadi ketika 1 menit menjelang qamat kita tidak mungkin untuk salat, maka sebaiknya jangan duduk. Oh ternyata nggak mampu, kalau begitu silahkan duduk, tetapi bertasbihlah 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diulang 4 kali. Baru duduk untuk keluar dari status makruh tersebut. Au qarubat iqamatuha, kalau tadi kita hadir ke masjid sedang berkumandang qamat, au qarubat iqamatuha, atau sudah dekat waktu iqamatnya, bihaitsu law ishtaghala biha yafutuhu taharrumul imami. Kadar dekat waktu qamat itu, kalau ada orang yang baru masuk masjid segera salat, belum sempat selesai salat imamnya sudah takbiratul ihram, luput fadilah takbiratul ihram dengan imam, maka lebih baik jangan salat qabliyah dulu, tunggu qamat. Fayukrahu syuru'u fiha, maka dimakruhkan masuk ke dalam salat sunat ketika sudah dekat pelaksanaan salat fardu yang berjamaah. Maka tidak semua yang baik itu baik secara mutlak, tetap muqayyad, ada tempat dan waktu. Umah hayu taknya nasai tamu masjid tetap yang sunat. Ada orang yang dianggap hayu itu ternyata salah menurut syariat. Justru yang hayu itu adalah saat menjelang qamat kita tidak lagi salat sunat. Orang yang hobi salat sunat ini langsung menuding kita, dan cibu oh dah deh kanji temayang 2 rakaat. Ini tentang pemahaman. Dia memahami kebaikan itu hanya satu sisi, bahwa orang yang sibuk dengan salat itulah kebaikan. Dia lupa ada kebaikan yang lebih tinggi, menunda salat sunat rawatib qabliyah ini demi sempat takbiratul ihram dengan imam. Kita hanya memahami salat yang paling baik itu berjamaah di awal waktu, lupa bahwa ada fadilah lebih tinggi. Kita tunda salat berjamaah tersebut karena mengharapkan seorang yang alim, yang zuhud, yang akan memimpin salat pada pertengahan waktu. Intinya pokoknya berapalah gajimu dibandingkan sholat di awal waktu. Ini kekeliruan fatal dalam dakwah kita yang tidak komprehensif, ibadah yang mengabaikan nilai-nilai akhlak. La taqdimul ba'diyati alaihi, kalau tadi salat sunat rawatib qabliyah boleh dikerjakan setelah selesai salat fardu,
tetapi tidak berlaku untuk salat rawatib ba'diyah. Tidak boleh dikerjakan sebelum salat fardu. Maka ketentuan utama tentang ibadat, khususnya salat ketika sudah lewat waktu masih boleh dikerjakan, tetapi sebelum masuk waktu tidak boleh dikerjakan. Kita ambil contoh, sebelum Covid dulu ada penerbangan ke Jakarta, ke Medan itu pada jam 4 sore. Di Aceh, Banda Aceh, Belang Bintang, Cet Keung dan sekitarnya, salat asar masuk waktu jam 4. Masuk waktu jam 4. Pesawat boarding jam 4. Jam 4 sudah take off, berangkat. Banyak orang yang berpikir, ini salat asar bagaimana Pak Ustaz? Kalau kita tidak salat dulu ke Jakarta itu 3 jam. 4, 5, 6, 7. Poh 7 ruk Jakarta. Asar lewat, maghrib udah masuk. Kalau begitu daripada enggak salat, lebih baik saya salat asar sebelum masuk waktu. Ya, poh put kurang 10 kau sembahyang asarnya. Azan belum, masuk waktu belum. Haram salat sebelum masuk waktu. Tapi kalau saya tunggu waktu Pak Ustaz, nanti dalam pesawat enggak bisa salat. Masih ada tuntunannya. Adakala salat hormat waktu atau berlalu waktu nanti dikerjakan salat setelah keluar waktu. Disebut dengan qadha. Tapi salat sebelum masuk waktu enggak ada nama. Kecuali kita jamak takdim. Jamak takdim bersyarat status kita harus musafir lebih dahulu. Maka ada solusi bagi orang yang mau musafir dalam kasus tadi jam 4 penerbangannya ke Jakarta. Ketika keluar dari rumah ke kantor atau ketika akan berangkat, usahakan hari tersebut jangan salat zuhur berjamaah di awal waktu. Kita di kantor, jam istirahat keluar, orang lain salat berjamaah. Itunya tak duduk bagi dia kopi dekalan kurang jamaah. Tentu jamaah itu lah mati nyan mode urang tungang wah. Itunya jamaah nonton betul. Padahal kita punya prinsip yang lain. Kenapa tidak salat berjamaah? Karena apabila salat zuhur dulu tidak bisa jamak takdim dengan asar, sebab status kita belum musafir, masih pulang ke rumah ambil koper berangkat. Kecuali dari rumah langsung pamit ke istri, mah bap rumah mah lagi. Ya, berikan badik dah berah, bermesra bacut. Ya. Dek, ayang, babe, menanglah bahasa aja. Hani. Ini saya mau langsung pamit. Kan penerbangannya jam 3. Iya, kalau saya tidak pamit sekarang, nanti sholat duhurnya nggak bisa berjamaah di kantor. Nah, ini saya langsung keluar dari rumah supaya berstatus musafir. Keluar dari rumah menuju kantor, kang kopo lengkap nama dom. Syaratnya jangan pulang lagi ke rumah tersebut. Mau cerita carilah rumah kedua. Nggak menambah saja. Jangan pulang ke rumah tersebut, tapi langsung ke bandara dan musafir. Karena kalau pulang lagi ke situ tidak disebut musafir, dari rumah ke kantor pulang ke rumah. Nah, jadi dari rumah ke kantor masuk waktu duhur, salat duhur berjamaah, jamak takdim dengan salat asar. Begitu tiba waktu mau berangkat langsung ke bandara, naik pesawat, selesai, udah selesai salat asar. Tapi karena nanti dituding ada kemungkinan rumah kedua, maka nggak pamit dulu, bilang ke istri yang persiapkan pakaian, nanti saya dari kantor pulang ke rumah ambil barang langsung ke bandara. Di kantor waktu salat duhur berjamaah bet semayang ile nonton kayak baca dan tungang tahu orangnya mudah tingkat itim nonton urang jamaah. Kita tidak salat duhur berjamaah, kenapa? Dengan tujuan supaya salat duhur bisa jamak takdim dengan salat asar. Kalau penerbangan jam 4, 1 jam sebelum berangkat sudah di bandara. Sampai di bandara pada jam 3, baru salat duhur niat jamak takdim dengan salat asar. Pertanyaannya, kenapa enggak jamak takdim di kantor tadi? Karena statusnya belum musafir. Statusnya belum musafir. Kan boleh niat salat duhur dulu, niat jamak takdim, nanti salat asarnya waktu di bandara. Jamak takdim salah satu syaratnya mualat, berturut-turut. Begitu selesai salat fardu duhur, tidak berselang lama langsung masuk dalam salat fardu asar. Nah, maka tunda dulu, jangan salat duhur berjamaah. Oh, baru patut ke hana ketemai jemaah kan tu. Rupaji kenyal musafir ke jamak takdim. Ada banyak solusi. Maka tidak boleh salat dan ibadat dikerjakan sebelum masuk waktu. Yang boleh mendahulukan ibadat itu hanya pada bab zakat. Boleh disegerakan zakat dari waktu wajibnya apabila sudah terpenuhi salah satu syarat. Untuk zakat fitrah setelah masuk bulan Ramadan, untuk zakat harta setelah sampai nisab walaupun belum sampai tahun.
Untuk zakat fitrah setelah masuk bulan Ramadan walaupun belum masuk bulan Syawal. Tapi untuk salat tidak boleh lebih dahulu dari waktu yang sepatutnya. Maka salat rawatib ba'diyah masuk waktu setelah selesai salat fardu. Kita kerjakan sebelum masuk salat fardu tidak sah. Sengaja melakukan dan tahu tidak boleh, berdosa. Kenapa tidak boleh mendahulukan salat rawatib ba'diyah dari salat fardunya? Li'adami dukhuli waqtiha, karena belum masuk waktu. Wa kadza ba'da khurujil waqti 'alal aujah. Demikian pula tidak boleh mengerjakan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah setelah keluar waktu. Waktu apa? Waktu salat fardu. Maka salat maghrib, salat rawatib ba'diyahnya masih mungkin dikerjakan sekarang. Masih 4 menit masuk waktu Isya. Oh, mailen kahan sempat rawatib ba'diyah menurutku. Boleh. 4 menit itu lebih dari cukup untuk salat 2 rakaat. Maka itu ketentuan tentang pelaksanaan ibadah. Jadi tidak boleh mendahulukan ibadah daripada waktu yang sepatutnya, kecuali seperti yang tadi kita contohkan pada bab zakat, itu pun ada syarat, mesti sudah terpenuhi salah satu dari syaratnya. Jadi disusunlah kaidah usul fiknya oleh para ulama, man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu perkara sebelum tiba waktunya, itu dihukumkan dengan kondisi yang sebaliknya. Buka puasa tunggu terbenam matahari, belum terbenam kegeseop, haram. Orang yang akan menikah, laki-laki dan perempuan, baru halal setelah ijab dan qabul. Belum ijab dan qabul sudah jabat tangan cipika-cipiki, haram hukumnya. Padahal tinggal preh 2 minit ke halu kan. Maka dulu ada prosesi-prosesi pernikahan yang pengantin ini belum ijab qabul tapi sudah duduk bersanding, diselimuti dengan selembar kain. Maka gepesah 2 alam sebuah jakrung kan. Ijab qabul belum. Nah sekarang ada lagi prosesinya, bukan nikah tetapi pre-wedding. Wedding belum, pre kan aleh. Pre-wedding. Seharusnya pre-wedding itu setelah wedding, maka disebut pasca wedding, bukan pre-wedding. Jadi nikah dulu baru prosesi putu-putu. Hanya putu kan tersebar nikah kalau nanti jadi kan. Hanya punya kawin tersebar putu tetap status dalam pandangan orang lain janda, belum kembang. Bahkan karena belum disentuh. Ada banyak persoalan di masyarakat kita. Nah sekarang persoalan pre-wedding itu sudah mulai merasuk dalam budaya. Beberapa orang kawan yang saya kenal, ketika pertunangan anak-anaknya, nyambak tunangan mentengka mensanding nang kau mak jero cipika-cipiki ana pucap belum. Anehnya MAA tidak bersuara yang punya hajatan bidang adat, MPU pun sengap. Kau kena MPU lah. Aleh pun menghadap MPU lebih. MAA tidak bersuara, MPU diam. Yang namanya yang kedanya yang pucap Mesir becut. Maka ini persoalan kita sudah dianggap biasa. Harusnya perangkat adat, pageci, tengku imum, tuhapet itu tidak boleh memfasilitasi. Sampaikan ke keluarga tersebut, kalau begini prosesi pertunangannya, maka nanti jangan libatkan kami dalam hajatan. Kendurinya be undang urang ngempung. Hai kamu hamja. Kenapa? Merusak adat. Kalau kita tetap hadir pada prosesi tersebut, maka orang anggap remeh apa, tapi langgar jo adat dengan syariat galak-galak ma tu. Tetap tengok gejak ciknya. Ini persoalan. Jadi ketika perangkat adat itu tidak diberdayakan, kalau bahasa kami dicet ke enggak ada empoweringnya itu, maka hancur adat ini. Maka harus ada hukuman adat untuk keluarga-keluarga yang melanggar tradisi adat. Adat dibuat ke pagu syariat. Pagu syariat. Sebelum mereka sampai ke ruang syariat, mereka harus berhadapan dengan adat dulu. Maka dulu enggak ada prosesi khalwat itu yang tertangkap. Kenapa? Karena lebih dahulu diantisipasi dengan pagar adat. Makanya adat ke pagu syariat. Menyepaga karelahnya langsung berhadapan dengan syariatnya. Hari ini kita langsung terobos syariat, enggak ada lagi pagarnya, enggak ada lagi tameng pelindung tersebut. Jadi harusnya kecil, tengku imum, tuhaput, ketua pemuda sepakat kalau sudah terlihat nanti pada prosesi
pertunangan itu melanggar adat, maka sampaikan keluarga itu, jangan lagi libatkan kami dalam bagian acara kenduri, pernikahan, dan nanti acara walimatul urus. Kenapa? Karena prosesi Anda melanggar adat dan ketentuan di negeri kami. Kalau perlu nanti administrasi kampung beta libatkan deh. Ya, dan hanane bohyum kampung kamu, kakak minta kampung lain karo. Harus ada penekanan demikian. Tapi tidak ada yang berfikir. Maka Mbah belum fikir tentang. Makanya ke depan pilih saya hanya kerakaan ya. Nah, demikian kampanye kita malam ini. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 20:13, tiba saatnya kumandang azan Isya, dan saya mohon maaf malam ini tidak sholat berjamaah di sini sebab saya harus melangkah ke Luk Semawe karena besok subuh ada kegiatan di Luk Semawe. Subuh Jumat, kemudian malamnya di Islamic Center dengan safari subuh Sabtu. Barulah Sabtunya bisa merdeka kembali kemari. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita malam ini, dan bahagian yang terakhir itu mudah-mudahan dapat dimulai dari Gampung Cot Masjid, karena Cot Masjid kamu kota Cangen beda dengan Cekung Cikam kota Adhat. Karena kamu kota Cangen maka mudah-mudahan adat itu kita perkuat kembali, sampaikan, sosialisasikan ke dusun-dusun, ke warga-warga. Jangan ada warga yang tinggal dan ber-KTP Cot Masjid melangsungkan prosesi pertunangan dengan cara-cara yang melanggar adat-adat kami. Kalau itu terjadi silahkan lanjutkan, tetapi nanti acara kenduri besarnya kami enggak mau terlibat. Nya nundang Cidararo bu bereh juga ro kamu hip depan bang, karena melanggar standar dan adat-adat kami. Kalau itu kita mulai, insya Allah Aceh akan bersyariat kembali. Makanya yang ribut-ribut persoalan konser, sebenarnya nggak ada masalah. Mau diharap buka konser. Yang jadi masalah itu kita tidak persiapkan anak-anak kita untuk acara-acara begitu. Maka ketika hadir pada acara konser, melawa-lawa itu enak. Bukan masalah konsernya, masalahnya kita tidak mempersiapkan generasi kita untuk kegiatan seperti itu. Orang kena pegat-pegat ke acara aja. Mau yang buat Polda, mau yang buat itu Kodam, mau yang buat itu MPU, silahkan penaurusan mah. Karena bukan tentang konsernya. Justru yang lebih menjebak sekarang adalah ceramah umum. Kalau acara konser begini, orang tua sudah punya kewaspadaan. Anak-anak minta izin, hom ja kedeh ulong raya, apa acara nak konser. Orang tua yang paham syariat, mereka akan larang anaknya. Terjaga anak-anak ini. Tapi justru yang lebih menjebak adalah ceramah umum. Hom ja na ceramah mesti raya. Orang tua merasa anaknya mau hadir acara agama, gejok-jok. Apa ni nak bertengah rak kayak hitung lecuk bang Justru itu lebih menjebak. Maka bukan persoalan acaranya konser, bukan tentang persoalan acaranya ceramah, tetapi persoalannya kita tidak punya antisipasi untuk akhlak generasi muda kita. Makanya pegat tu videonya, kiban anak-anak darah adanya gara-gara pasal umur im lagu, nya lagi ya ngan ma aja habis umur imo. Bayangkan bahkan ayahnya meninggal tidak sebegitu histerisnya. Maka bukan kesalahan orang buat acara, kesalahan kita tidak mempersiapkan generasi dan anak-anak kita untuk budaya-budaya demikian. Makanya jaga masing-masing anak sendiri, karena toh nanti di akhirat bukan penyelenggara acara saja yang ditanya, tapi masing-masing kita akan ditanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Maka terjaga anak roh masing-masing, insya-Allah. Ada yang buka-buka konser, panitia fikir cik buh pun dah buka cahana sojak wah. Tapi karena ramai yang banyak tanya yang letah, ngangan tanya letah, dia peng lom. Ajak belagaknya wah, minta lekor kampung ona puar rumah wah. Nauzubillah. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.